Kenapa ya ketika kita mudah lesu dan gelisah, lalu hal apa sih yang menyebabkan keadaan seperti itu? Hal ini bisa jadi merupakan ciri-ciri tubuh kamu kekurangan protein. Walaupun banyak makan, tetapi makanan yang dikonsumsi itu tidak mengandung protein. Jadi tubuh kita harus cukup mengkonsumsi protein, seperti daging, telur, susu, dan lainnya. Apa sih yang disebut dengan protein? Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintetis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. DNA itu berupa sekumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida di DNA terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin. Urutan 3 macam basa nitrogen itu disebut dengan kodon. Kodon ini berupa materi penyusun amino. Protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses, yaitu disebut dengan sintetis protein. Sintetis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan RNA. Sintetis protein bertujuan untuk mendapatkan protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural ini digunakan oleh sel untuk menyusun membran sel dan sebagai bahan pembangun dan menggantikan sel-sel yang rusak. Sedangkan pada protein fungsional yang berupa enzim dan hormon berfungsi untuk metabolisme dan pertumbuhan serta perkembangan sel. Sintetis protein membutuhkan asam amino, DNA, RNA-M, RNA-T, dan NAAR, serta dibutuhkan energi atau ATP. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatannya sintesis protein yaitu proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoten gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuat ikatan DNA dan akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Selanjutnya itu ada tahap elongasi, yaitu tahap di mana DNA polimerase mensintesis untai komplementer baru ke setiap polimer yang sudah terkait pada wilayah target. Nah, suhu reaksi ditingkatkan menjadi sekitar 72 derajat Celcius, suhu yang optimal untuk sebagian besar enzim DNA polimerase yang umum digunakan. Nah, ini adalah pemanjangan rantai DNA pada leganis tricep, di mana enzim DNA polimerase membaca untai primer sebagai cetakan dan menambahkan nukleot untuk membentuk untai ganda baru, DNA baru. Proses ini berlangsung berulang kali untuk setiap siklus PCR yang menghasilkan jumlah salinan DNA yang berkembang pesat dan sesuai dengan wilayah target yang ditentukan oleh primernya. Selanjutnya ada terminasi, yaitu proses pemanjangan rangkaian DNA berakhir sampai tidak ada lagi tempat DNA yang disimpan untuk replikasi, yaitu pada ujung komponen atau pada tempat tekan dan ganja replikasi. Nah, poin utamanya itu pada prokaryotit dan pertemuan 2 garpu replikasi DNA berakhir pada terminus region. Ujung dari kromosom linear pada eukariot mempunyai
Selanjutnya itu ada prokaryotit, di mana dua garpu replikasi bertemu pada terminus ultization protein berkaitan membentuk two-star kompleks dan menghentikan sintesis DNA. Reproduksi yang dua memisahkan dua kromosom. Memiliki dua sekunder kromosom. Pada lagi start, telomerase mengikuti telomeran. Nah, ini adalah tahapan parental start. Ya, respirasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah adanya aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. Adenin pada mRNA akan berikatan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berikatan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berikatan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berikatan dengan guanin pada tRNA. Sama dengan halnya transkripsi, translasi juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil berikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa kodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah mention. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar, kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Nah, siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari stop kodon ada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki ke daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal dengan sebagai protein. Jadi, kode genetik merupakan urutan basa nitrogen yang merupakan salinan dari DNA template yang mengkode asam amino. Nah, jadi setiap asam amino itu memiliki triplet kodon. Yang pastinya triplet kodon itu mengkode satu asam amino. Nah,
terdapat 4 basa nukleotida, yakni terdapat U, C, A, dan G. Dan di mana terdapat 64 kode genetik atau kodon yang dihasilkan dari 4 basa nukleotida ini, dan terdapat 20 asam amino. Nah, maka itu terjadi redundasi, yang mana redundasi adalah satu jenis asam amino dikode oleh satu atau lebih triplet kodon. Nah, jadi di sini cara membaca tabel kodon yang pertama ada bagian basa pertama yang posisinya di sebelah kiri, yaitu ada U, C, A, dan G. Dan ada basa kedua di mana sama jumlahnya, itu ada U, C, A, dan G. Nah, di sini juga ada yang dinamakan basa yang ketiga. Ini yang ditanda panah, itu termasuk basa ketiga semua. Dan terdiri dari UCAG, UCAG, dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini terdapat 64 kodon jika dijumlah, dan 61 kodon di antara itu adalah asam amino, sedangkan kodon lebihnya itu adalah kodon stop. Nah, contohnya ada mRNA. Di sini ada kodon AUG, UCU, GAC, dan UGA. Nah, di sini ada kodon AUG yang merupakan A-nya itu merupakan kodon pertama atau basa pertama, dan U-nya itu basa kedua, dan G-nya itu basa ketiga. Sehingga bisa dilihat di sini yang paling tepat yaitu ada di AUG bagian ke basa pertama pojok. Dan namanya itu adalah kodon start dengan nama asam amino metionin.